Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Najwa dari kelas reguler A22 dengan dosen yaitu Pak Maulana Zulkarnain, S.Fam M Biomed. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sistem integumen atau kulit. Sebelum lebih lanjut, kita harus mengetahui sendiri apa pengertian dari sistem integumen. Sistem integumen adalah sistem organ yang membedakan, memisahkan, melindungi, dan menginformasikan hewan terhadap lingkungan sekitarnya. Sistem ini merupakan bagian sistem organ yang terbesar, seperti kulit, rambut, bulu, sisik, kelenjar keringat, dan produknya, seperti keringat atau lendir. Di sini kita juga akan menjelaskan atau kita akan memberikan ciri-ciri dari kulit. Ciri-ciri kulit yaitu pembungkus yang elastis yang melindungi kulit dari pengaruh lingkungan. Yang kedua, alat tubuh yang terberat 15% dari berat badan. Yang ketiga, luasnya yaitu 1,50 sampai 1,75 meter. Yang keempat, tebal rata-ratanya yaitu sekitar 1 sampai 22 mm. Yang kelima yaitu daerah yang paling tebal 66 mm pada telapak tangan dan telapak kaki. Dan yang paling tipis itu 0,5 mm pada daerah penis. Ini adalah anatomi kulit. Anatomi kulit itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada epidermis, ada dermis, dan juga ada lapisan subkutan. Kita akan menjelaskan apa itu epidermis, apa itu dermis, dan apa itu lapisan subkutan. Ini. Epidermis itu sendiri adalah lapisan yang paling terluar. Lapisan yang paling terluar dari kulit kita. Di lapisan epidermis juga terbagi menjadi 5 lapisan. Yang pertama, yang paling atas ini adalah stratum corneum. Di bawah stratum corneum dia juga ada stratum lucidum. Di bawahnya ada granulosum, spinosum, dan yang paling bawah yaitu stratum basal atau biasa disebut juga dengan stratum germinativum. Oke, kita akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu stratum corneum. Stratum corneum adalah lapisan yang paling luar, terdiri dari beberapa lapisan sel-sel gepeng yang mati. Protoplasmanya telah berubah menjadi keratin atau zat tanduk. Nah, stratum corneum adalah bagian yang paling atas. Selanjutnya yaitu stratum lucidum. Stratum lucidum itu tepat berada di bawah stratum corneum. Terdapat langsung di bawah lapisan corneum, lapisan sel terang, lapisan sel gepeng tanpa inti, protoplasmanya yang berubah menjadi protein. Hanya ada pada kulit yang tebal, tampak lebih jelas pada telapak tangan dan kaki. Selanjutnya yaitu stratum granulosum. Stratum granulosum ini dia tepat berada di bawah lucidum, yang terdiri dari 2-3 lapisan sel gepeng, dan juga terdapat grainy atau lapisan bulir padi. Sitoplasmanya berbutir kasar, terdapat inti juga di antaranya. Juga tampak jelas pada telapak tangan dan kaki. Selanjutnya yaitu ada stratum spinosum yang terdiri dari 5-8 lapisan. Lapisan yang paling tebal itu 0,2 mm. Sel berbentuk poligonal yang besarnya berbeda-beda karena adanya proses mitosis. Terdapat juga sel Langerhans. Lapisan ini memproduksi keratin yang merupakan protein yang tidak larut air. Atau dia bisa menjaga kelembapan kulit. Selanjutnya ada stratum basalis. Stratum basalis ini adalah lapisan yang paling bawah di epidermis. Lapisan epidermis yang paling dalam kontak dengan dermis. Jadi dia langsung berhubungan langsung dengan dermis. Terdiri atas sel-sel berbentuk kubus atau kolumnar, terdiri dari sel pembentuk melanin yang mengandung pigmen. Sel-sel basal yang mengadakan mitosis dan berfungsi reproduktif. Ini adalah susunan-susunan dan bentuk-bentuk dari epidermis. Selanjutnya kita lanjut ke dermis. Dermis atau biasa disebut dengan corium merupakan lapisan di bawah epidermis yang terdiri dari jaringan ikat yang terdiri atas 2 lapisan pars papillaris. Terdiri dari sel fibrolas yang memproduksi kolagen dan retikularis yang terdapat banyak pembuluh darah, limfe, dan akar rambut, kelenjar keringat, dan kelenjar sebaceous. Nah, di sini dia ada pada yang di lingkar merah.
Dermis itu sendiri dia hanya memiliki dua lapisan. Yang pertama dia memiliki lapisan papilari dan juga memiliki lapisan retikular. Lapisan dermis atau korium adalah berisi 3 jenis jaringan. Yang pertama dia memiliki kolagen dan serat elastis. Dia juga memiliki otot dan juga memiliki saraf. Mendapat suplai darah dan saraf. Lapisan di bawah epidermis yang jauh lebih tebal daripada epidermis. Yang keempat yaitu sensori aparatus, sentuhan, tekanan, temperatur, dan nyeri. Jadi dia bisa merasakan sensor-sensor itu. Terus yang tadi saya ucapkan sebelumnya bahwa dia memiliki dua lapisan. Yang pertama pars papilar dan pars retikular. Yang mana pars papilar adalah bagian yang menonjol ke epidermis, berisi ujung serabut saraf dan pembuluh darah. Sedangkan pars retikular adalah banyak mengandung jaringan ikat, folikel, rambut, pembuluh darah, saraf, dan kolagen. Lapisan yang ketiga yaitu adalah jaringan subkutan atau hipodermis. Jaringan subkutan ini biasa juga disebut dengan hipodermis. Pada bagian subdermis ini terdiri atas jaringan ikat longgar berisi sel-sel lemak di dalamnya. Pada lapisan ini terdapat ujung-ujung saraf tepi, pembuluh darah, dan getah bening. Untuk sel lemak dan subdermis, sel lemak dipisahkan oleh trabekula dan fibrosa. Lapisan yang terdalam yang banyak mengandung sel liposit yang menghasilkan banyak lemak. Disebut juga sebagai panikulas adiposa yang berfungsi sebagai cadangan makanan. Berfungsi juga sebagai bantalan antar kulit dan struktur internal seperti otot dan tulang. Sebagai mobilitas kulit, perubahan kontur tubuh dan penyekatan panas. Sebagai bantalan terhadap trauma, dan juga sebagai tempat penumpukan energi. Lapisan ini terutama mengandung jaringan lemak, pembuluh darah, limfe, saraf-saraf yang berjalan sejajar dengan permukaan kulit. Cabang-cabang dari pembuluh darah dan saraf-saraf ini menuju ke lapisan kulit jangat. Jaringan ikat bawah kulit berfungsi sebagai bantalan atau penyangga benturan bagi organ-organ tubuh bagian dalam, membentuk kontur tubuh dan sebagai cadangan makanan. Nah, ini dia adalah susunan dari hipodermis. Susunan dari hipodermis ini tadi ada folikel lembut, ada jaringan lemak, ada kelenjar keringat, dan jaringan penghubung. Dia ada yang pada lingkar yang berwarna merah. Selanjutnya adalah melanositis. Melanositis adalah mampu memproduksi pigmen coklat atau melanin. Melanin dapat menyerap sinar UV. Sinar UV light berisi energi tinggi foton yang dapat merusak DNA atau mutasi. Selanjutnya yaitu melanin juga dapat mencegah kerusakan DNA dan juga dapat membantu untuk mencegah kanker kulit. Di sini ada struktur aksesoris kulit. Struktur aksesoris kulit itu kelenjar pada kulit, terdiri atas kelenjar keringat dan juga ada kelenjar sebaceous atau yang biasa disebut dengan kelenjar minyak. Dan juga ada kelenjar keringat terbagi atas dua. Yang pertama ada kelenjar ekrin dan juga ada kelenjar apokrin. Kita akan menjelaskan apa itu kelenjar ekrin dan juga apa kelenjar apokrin. Nanti kita menjelaskan itu semua. Oke, kelenjar-kelenjar pada kulit. Yang pertama ada kelenjar sebase. Sebase ini berfungsi untuk mengontrol sekresi minyak ke dalam ruang antara folikel rambut dan batang rambut yang akan melumasi rambut sehingga menjadi halus dan lentur dan lunak. Selanjutnya yaitu ada kelenjar keringat. Kelenjar keringat ini yang tadi diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama ada kelenjar ekrin dan juga ada kelenjar apokrin. Kelenjar ekrin sendiri terdapat di semua kulit. Kelenjar keringat sebagai reaksi peningkatan suhu, lingkungan, dan suhu tubuh. Kecepatan sekresi keringat dikendalikan oleh saraf simpatik. Pengeluaran keringat pada tangan, kaki, aksila, dahi sebagai reaksi untuk tubuh terhadap stres, nyeri, dan lain-lain. Nah, ini adalah kelenjar apokrin. Kelenjar apokrin ini terdapat di aksil, anus, skrotum, labia mayora, dan bermuara pada folikel rambut. Kelenjar ini aktif pada masa pubertas.
Pada wanita akan membesar dan berkurang pada siklus haid. Kelenjar apokrin memproduksi keringat yang keruh seperti susu yang diuraikan oleh bakteri dan bau khas pada aksila. Pada telinga bagian luar yang terdapat kelenjar apokrin khusus disebut dengan kelenjar ceruminosa yang menghasilkan cerumen wax. Oke, selanjutnya yaitu adalah rambut. Rambut ini terdapat di seluruh kulit kecuali pada telapak tangan dan bagian dorsal. Terdapat dua jenis rambut. Yang pertama dia ada rambut terminal dan rambut velus. Rambut terminal ini dapat panjang dan juga dapat pendek. Sedangkan rambut velus ini dia pendek, dia halus dan lembut. Contoh dari rambut terminal ini sendiri adalah rambut kita yang di kepala, dan juga kalau rambut velus itu contohnya adalah bulu yang ada pada tangan, pada kaki kita. Selanjutnya adalah kuku. Kuku adalah permukaan dorsal ujung distal jari, tangan atau kaki. Terdapat lempeng keratin yang keras dan transparan, tumbuh dari akar yang seperti kutikula. Berfungsi untuk mengangkat benda-benda kecil. Pertumbuhan rata-ratanya di antara 0,1 mm per hari. Pembaruan total kuku jari itu tangan sekitar 170 hari dan kuku kaki itu sekitar 12 sampai 18 bulan. Oke, kita lanjut ke fungsi kulit. Fungsi kulit yang pertama yaitu sebagai proteksi. Dia sebagai proteksi untuk menghalangi masuknya benda-benda yang dari luar, benda-benda asing seperti bakteri. Dia juga dapat melindungi dari trauma yang terus-menerus. Dia mencegah keluarnya cairan yang berlebihan dari tubuh. Dia juga dapat menyerap berbagai senyawa lipid vitamin A dan D yang larut lemak. Dan juga dia dapat memproduksi melanin, mencegah kerusakan kulit dari sinar UV. Fungsi kulit yang kedua yaitu sebagai pengontrol atau pengatur suhu. Vasokonstraksi pada tubuh pada suhu dingin dan dilandasi pada kondisi panas, peredaran darah meningkat, terjadi penguapan keringat. Yang ketiga adalah sensibilitas. Sensibilitas adalah mengindra suhu, rasa nyeri, sentuhan, dan rabaan. Yang keempat yaitu keseimbangan air. Keseimbangan air ini contohnya adalah stratum corneum dapat menyerap air sehingga mencegah kehilangan air serta elektrolit yang berlebihan dari bagian internal dalam tubuh dan mempertahankan kelembapan dan dalam jaringan subkutan. Air juga mengalami evaporasi atau respirasi tak kasat mata sekitar 600 ml per hari untuk dewasa. Yang fungsi kulit yang kelima yaitu sebagai produksi vitamin. Produksi vitamin ini yaitu kulit yang terpapar oleh sinar UV akan mengubah substansi untuk mengesensi ke vitamin D. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.